Hola amigos parantos, kumaha damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan membawakan part selanjutnya dari serial Fairy Tail yang udah hampir habis, di mana part ini akan menceritakan tentang Natsu yang harus berhadapan dengan Zeref, juga Agnologia yang mulai memasuki tempat pertempuran. Bagaimanakah keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Wendy yang udah memasuki mode Dragon Force-nya untuk membantu Erza melawan Iren. Namun Iren lalu menakut-nakuti Wendy jika benih naga yang ia ceritakan di part sebelumnya saat ini juga udah ada di dalam tubuh si Wendy. Mendengar itu, Wendy menjawab jika selama ini Grandin udah menekan pertumbuhan benih tersebut membuatnya nggak jadi naga seperti Iren. Scene lalu berpindah pada Natsu yang didatangi ilusi Ignel, di mana sang naga juga memberitahu tentang benih naga yang udah ia hentikan pertumbuhannya. Namun nggak seperti Dragon Slayer lain, dalam tubuh Natsu Ignel bilang telah tumbuh benih lain yang merupakan benih iblis dari N. Yang gawatnya, benih iblis tersebut mencoba menyatu dengan benih naga yang dulu udah dihentikan pertumbuhannya oleh si Ignel. Balik lagi ke Iren yang iri karena ia nggak pernah tahu jika ada cara untuk menghentikan pertumbuhan benih naga. Hal itu membuatnya sangat marah dan mulai menyerang. Erza balik menyerang, namun di sini Iren udah menyadari sesuatu, di mana ia bilang waktu ia mencoba mengambil alih tubuh Erza dulu, Iren gagal karena nggak menemukan kecocokan. Namun kali ini ada Wendy yang sama-sama seorang Dragon Slayer membuat Iren mencoba sihir pengambil alih tubuh manusia dan berhasil berpindah ke tubuh si Wendy. Iren berkata jika jiwa Wendy yang sebenarnya udah menghilang dan kemudian langsung menyerang Erza beberapa kali menggunakan sihir naga langit. Sementara Erza nggak bisa balas menyerang karena tentu ia nggak mau melukai tubuh sang naga langit, membuatnya harus terkena serangan telak lagi. Anehnya, serangan Iren kali ini sama sekali nggak membuat Erza merasakan sakit karena ternyata Wendy yang tubuh aslinya udah direbut berhasil berpindah ke tubuh Iren dan memberikan sihir penambah kekuatan untuk si Erza. Karena hal itu, kini Wendy pun bisa menggunakan kekuatan sihir milik Iren dan berhasil menekan wanita itu. Saat Iren mencoba menahan kekuatannya sendiri, Wendy mencoba kembali merebut tubuhnya yang asli. Namun sial, Iren yang jahat malah melukai tubuh sang naga langit agar Wendy mengalami luka parah saat berhasil mengambil kembali tubuhnya. Wendy pun akhirnya berhasil kembali walau ia auto terkapar karena luka yang dibuat Iren tadi. Hal itu tentu membuat Erza sangat marah dan menyerang Iren walau nggak diduga wanita itu lalu menunjukkan kekuatan aslinya dengan berubah dalam wujud naganya. Erza pun langsung dihempaskan oleh sang naga, membuat tulang-tulangnya patah dan kesulitan bergerak. Kacaunya, Iren lalu mencoba menghabisi putrinya sendiri menggunakan sihir meteor yang bernama Deus Sema. Melihat hal tersebut, Erza berkata jika meteor itu sampai jatuh ke tanah, maka bukan hanya dia, tapi semua orang yang ada di sana bisa tewas karenanya. Karena itu juga Erza bisa bangkit dan berniat menerjang meteornya secara langsung sambil berkata ia akan melindungi semua orang meskipun tubuhnya sendiri harus hancur. Erza langsung menebas meteor tersebut yang hebatnya, dengan kekuatannya sendiri sang Titania berhasil membuat meteor itu hancur berkeping-keping. Nggak sampai di situ aja, ia juga kemudian mengincar tubuh naga si Iren walau sang naga bilang Erza nggak akan mampu menembus sisi kerasnya. Namun yang nggak Iren duga, Wendy membantu Erza dengan memberikan elemen sihir pembunuh naga pada pedang sang Titania, membuat si Erza berhasil menembus tubuh kuat dari sang naga. Setelahnya, Erza yang udah terluka sangat parah kembali nggak bisa bergerak, sementara Iren sendiri masih sanggup berdiri. Iren lalu mengambil pedang milik putrinya itu, di mana Iren mencoba menghabisi Erza. Namun sang Titania malah terlihat tersenyum, membuat Iren mengingat masa lalunya setelah dirinya melahirkan si Erza. Saat itu Iren mencoba mengambil alih tubuh Erza, namun saat melihat putrinya itu tersenyum, Iren jadi ragu dan malah menangis di hadapan bayinya. Saat Iren sedang mengingat kejadian itu, nggak diduga sang Titania kembali bangkit dan menghajar Iren dengan sangat telak. Sialnya, Iren yang sangat kuat masih aja bisa berdiri, namun anehnya kali ini ia tersenyum dan lalu menusuk tubuhnya sendiri menggunakan pedang si Erza. Iren pun auto ambruk sambil menceritakan masa lalu yang ternyata dulu Iren gak jadi mengambil alih tubuh Erza dan meninggalkan bayinya itu di sebuah tempat. Dengan alasan Iren takut ia kembali berubah pikiran dan ingin merebut tubuh Erza lagi. Setelah bercerita, Iren lalu terjatuh sambil berkata jika sebenarnya ia menyayangi Erza.
sayonara. Balik lagi pada Natsu yang diberitahu Ignel jika kedua benihnya berhasil menyatu maka sang salamander akan tewas. Namun ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu si Natsu harus memilih salah satu benih sebagai sumber kekuatannya. Di sini Natsu harus memilih apakah ia akan menjadi seorang iblis atau jadi seekor naga. Namun mengejutkannya Natsu bilang ia nggak akan memilih atau menjadi keduanya karena dirinya merupakan seorang manusia. Hingga di sini lalu terbongkar kalau ilusi Ignel hanya sedang menguji Natsu dan berkata Natsu udah memilih dengan tepat. Karena walau ia dihidupkan kembali oleh kekuatan iblis dari Zerep dan dibesarkan oleh seekor naga, Natsu emang tetaplah seorang manusia. Dan karena si Natsu udah memilih dengan benar, kedua benih yang ada dalam tubuhnya pun auto hancur seketika. Natsu akhirnya kembali tersadar di mana Lucy langsung bertanya apa benar jika Zerep mati maka Natsu juga akan mati. Natsu pun menjawab jika kini ia adalah manusia dan yakin semuanya akan baik-baik aja. Anehnya nggak lama tempat itu dipenuhi oleh cahaya merah di mana itu terjadi karena Iren udah dikalahkan, yang otomatis akan mengembalikan bentuk benua Isgar seperti semula. Bahkan Hisui yang sebelumnya diubah menjadi seekor tikus pun kembali dalam wujud manusianya. Natsu, Lucy, dan Happy tahu-tahu berpindah ke kontrakan Lucy di mana Natsu langsung mengajak keduanya untuk menuju ke Fairy Tail. Sementara itu, di kota Magnolia, perang masih terjadi antara prajurit Alvarez yang tersisa melawan para penyihir yang dipimpin langsung oleh Mavis. Dan di sisi lain, saat itu Laxus membawa tubuh kakeknya dan berjanji jika ia akan membawa Makarov pulang ke Guild. Berpindah ke tempat lain di mana Mira masih sibuk menghadapi Jacob. Yang menyulitkannya, Jacob bisa menghilangkan keberadaannya untuk menghajar lawannya itu. Namun hebatnya, Mira lalu berubah dalam wujud iblis yang berhasil mengalahkan Jacob, walau pria itu sempat menghilang dari hadapan Mira. Nggak hanya Mira, karena bersamaan dengan itu, kedua adik si Mira pun udah berhasil mengalahkan Ajel. Walau begitu, Ajel nggak mau menyerah, namun nggak diduga si Pak Tua Yajel meminta Ajel berhenti, di mana di sini terbongkar jika Ajel adalah cucu dari si Ajel, guys. Nggak hanya menghentikan cucunya, karena Yajel juga berharap mereka bisa menghentikan perang yang udah terjadi. Balik lagi ke Natsu, Lucy yang gak sengaja bertemu Brandis yang saat itu sedang membawa tubuh di Maria yang udah ia kecilkan. Walau Brandis ternyata menemui mereka cuma untuk berpamitan dan bermaksud mengajak di Maria meninggalkan medan pertempuran. Setelah Brandis pergi, Natsu, Lucy didatangi oleh tim Poluchka yang langsung berkata mereka nggak bisa menemukan Grey yang tiba-tiba menghilang setelah semua benua Isgar kembali seperti semula. Namun gak lama mereka merasakan tekanan kekuatan yang sangat besar yang berasal dari atas menara katedral Magnolia. Dan kekuatan itu nggak lain adalah berasal dari si August. August yang kini jadi satu-satunya dari 12 gerbang yang tersisa sangat marah pada gerbang lain seperti Brandis dan Ajel yang udah memilih untuk menghentikan pertarungan. Ia pun mencoba menghancurkan Magnolia dengan kekuatan besarnya, namun gak diduga Gildart datang dan langsung menyerang salah satu penyihir terkuat Alvarez tersebut. Melihat itu, Natsu pun mempercayakan August pada Gildart sementara ia akan terus mencari keberadaan Zerep. Walau tanpa ia tahu saat itu Grey ternyata udah sampai lebih dulu di hadapan sang penyihir hitam. Kembali pada Gildart yang menyerang August lebih dulu dan berhasil mengubah tubuh pria tua itu menjadi kubus-kubus kecil. Walau tentu August nggak bisa dikalahkan semudah itu dan bisa kembali ke bentuk semula bahkan menyerang balik. Pertarungan terus terjadi dan di sini terlihat kekuatan August berhasil mengungguli Gildart yang merupakan penyihir terkuat di Fairy Tail. Nggak diduga seseorang lalu ikut menyerang August di mana orang tersebut nggak lain adalah Kana yang mencoba membantu sang ayah. Balik lagi pada Zerep yang tahu kalau Natsu sedang menuju ke sana juga. Maka dari itu ia berniat menghabisi si Grey untuk memancing kemarahan sang salamander agar bisa bertarung serius melawannya. Nggak hanya itu aja, Zerep juga bilang jika Grey yang berhasil menang dan menghabisinya, maka otomatis Natsu yang nggak lain adalah N akan ikut mati juga. Namun Grey kemudian mengeluarkan kekuatannya dan bilang ia punya cara mengalahkan Zerep tanpa membunuhnya. Di mana Grey berniat mengurung tubuh Zerep dengan sihir Shield, walau dengan itu Grey sendiri harus rela mengorbankan nyawanya. Nggak lama, Grey yang sungguh-sungguh nampak berhasil mulai membekukan bagian kaki dari sang penyihir hitam. Zerep mencoba melindungi tubuhnya dengan sihir hitamnya, namun Grey makin memperkuat sihir esnya. Walau nggak lama, ia yang emang udah terluka parah, malah terjatuh karena terkena efek dari Shield-nya. Dalam kesadarannya, Grey lalu ditemui bayangan sang guru yang berpesan agar muridnya itu nggak boleh menyerah untuk hidup. Namun Grey bilang itu adalah jalan satu-satunya yang bisa ia lakukan. Walau nggak lama, Natsu akhirnya tiba di sana dan langsung memegangi tubuh si Grey. Natsu auto membakar tubuh Grey yang saat itu udah hampir terpengaruh dengan sihir Shield-nya dan auto membeku karenanya. Hingga dengan api yang cukup besar, Natsu pun akhirnya berhasil mengembalikan tubuh Grey seperti semula.
Natsu lalu menangis di hadapan Gray sambil berkata kalau sang penyihir es nggak boleh mati. Ia juga lalu memberitahu Gray dirinya nggak akan mati walau Zerep dihabisi. Duel pun langsung terjadi antara kakak beradik Dragnel tersebut. Natsu berhasil menghempaskan Zerep dengan tinju apinya, namun Zerep bisa kembali bangkit dan bergantian menghempaskan tubuh si Natsu. Zerep lalu berkata api Ignel yang dulu dipakai Natsu dan hampir bisa mengalahkannya, kini udah nggak ada. Membuatnya bertanya bagaimana cara Natsu akan menghadapinya. Yang Natsu jawab ia masih punya kekuatannya sendiri. Beralih ke tempat Erza yang saat itu udah diberi pengobatan oleh sihir milik si Wendy. Hingga nggak lama sang Titania merasakan ada kekuatan besar yang menuju ke Magnolia, di mana ternyata Agnologia yang sempat dijauhkan dari medan pertempuran oleh si Iren akhirnya tiba di kota tersebut. Agnologia melewati Erza dan Wendy begitu aja untuk menghampiri tubuh Iren yang ada di sana juga. Hingga dengan kejam, Agnologia pun langsung menginjak-injak tubuh si Iren. Balik lagi pada Zerep yang udah sadar jika Raja Naga udah ada di tempat itu dan berkata pada Natsu jika mereka udah cukup bermain-main. Nggak hanya Zerep, August yang juga menyadari kedatangan Agnologia berkata kalau waktu mereka udah habis karena Zerep nggak berhasil menyerap Fiery Heart dari si Mavis. Mendengar itu karena berkata pihak Zerep yang membuat kekacauan bahkan sampai membuat Makarov mengorbankan nyawanya sama buruknya dengan Agnologia. Dan karena itu Kana bilang ia nggak akan menyerah dari Zerep maupun sang Raja Naga sambil mengeluarkan sihir Fiery Glitternya. Kana pun langsung menyerang August dengan salah satu sihir terkuat milik Fairy Tail tersebut. Walau mengejutkannya, patua itu ternyata bisa bertahan tanpa tergores sedikit pun. August lalu bilang ia udah menguasai semua sihir yang ada di dunia ini. Namun dari semua hal ada satu yang nggak bisa ia mengerti, yaitu tentang perasaan ayah pada anaknya. Maka dari itu ia bertanya pada Gildat bagaimana perasaan pria itu jika August menghabisi Kana di hadapannya. Mendengar kata-kata ancaman itu, Gildart auto marah dan kembali menyerang August hingga pertarungan jarak dekat pun terjadi di antara keduanya. Namun si August berhasil menghempaskan Gildart dan meledakkannya di udara. Melihat itu, Kana lagi-lagi membantu Gildart dan berniat bertarung bersama ayahnya tersebut. Sementara si August bertanya kenapa selama ini Zerep nggak menyayangi anaknya. Berpindah ke pertarungan Dragnel bersaudara lagi, di mana kali ini keduanya jadi lebih serius dan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Mavis mengirim pesan telepati pada Gray dan Lucy yang meminta mereka secepatnya meninggalkan guild untuk menemui dirinya, yang Mavis bilang rencananya bisa menentukan nasib si Natsu. Sialnya setelah Gray Lucy pergi, Larked malah datang dan memberikan sihir Rest in Peace-nya pada si Natsu. Yang tentu Larked datang ke sana untuk membantu sang ayah. Bukannya berterima kasih, Zerep yang gak senang pertarungannya diganggu malah menyerang Larked. Balik lagi ke tempat Gildarts yang kali ini bekerja sama dengan Kana untuk mengalahkan August. Si August selalu mencoba menghabisi Kana, namun Gildart langsung melindungi putrinya itu. Gildart berkata di hadapan Kana dan August jika ia melakukan itu semua demi putrinya, dan yang hebatnya karena hal itu Gildart seperti mendapat kekuatan tambahan dan bisa mendekat ke arah August untuk mengajak pria tua itu mati bersamanya. Sementara itu Zerep menginjak tubuh Larked sambil berkata jika ia nggak punya anak karena ternyata Larked hanyalah salah satu iblis yang tercipta dari bukunya. Nggak sampai di situ aja, Zerep kemudian memukuli Larked habis-habisan hingga setelahnya kita akan ditunjukkan sebuah flashback di mana Zeus atau Purohito yang waktu itu mencoba menghidupkan Mavis menemukan sesuatu yang mengejutkan. Karena dari tubuh Mavis yang setengah mati, master pertama Fairy Tail itu melahirkan seorang anak yang Purohito bilang itu merupakan anak Mavis bersama Zerep. Purohito yang tahu itu adalah anak sang penyihir hitam membuangnya di sebuah gunung hingga anak itu pun tumbuh sendirian. Yang hebatnya karena anak itu mempunyai berkah sihir besar sejak lahir, dia bisa mengingat siapa ayah dan juga ibunya. Hingga di suatu hari ia pun akhirnya bertemu dengan Zerep yang gak lain adalah ayah kandungnya. Balik lagi ke Gildart yang bilang pada August jika ia udah tahu rahasia sihir dari pria tua itu, di mana August ternyata bisa meniru dan menetralkan sihir lawan, makanya ia selalu bisa bertahan dari semua serangan, dan semua sihir itu ia peroleh dari tongkatnya yang akhirnya dihancurkan oleh si Gildart. Melihat kesempatan itu, Kana langsung menyerang dan berhasil mengenai August dengan sangat telak. Hingga di sini kita akhirnya dijelaskan siapa anak yang ada di flashback tadi. Di mana walau tahu Zerep adalah ayahnya, anak itu nggak bilang apapun pada Zerep, sampai sang penyihir hitam nggak tahu jika yang menemuinya itu adalah anak kandungnya sendiri. Bahkan Zerep malah menjadikan anak itu sebagai anak buahnya dan memberinya nama August, membuat kita akhirnya paham kenapa August tadi bilang ia nggak mengerti tentang perasaan ayah untuk anaknya.
Bersamaan dengan itu, Gildart pun lalu menyerang August dan berhasil menjatuhkan pria tua itu. Balik lagi ke Clark Kent yang masih mengira Zeref adalah ayahnya dan merengek di hadapan sang penyihir hitam, membuat si Zeref makin kesal dan auto menghabisi si Clark Kent. Natsu pun lalu menghajar Zeref karena ia kesal Zeref udah menghabisi temannya sendiri. Sementara di sisi lain, August ternyata masih aja bisa bangkit dan berniat menunjukkan kekuatan besar yang ia miliki sebagai berkas sejak August dilahirkan. Ia berusaha menghancurkan seluruh Magnolia walau August sendiri bisa aja tewas oleh kekuatan itu. Mavis yang tahu kalau August menggunakan sihir kuno dan bisa menghabisi semua orang mengirim pesan agar para penyihir menggunakan sihir pertahanan. Sialnya, telepati Mavis harus terputus karena terpengaruh kekuatan August. Gak lama, Mavis melihat August yang sedang terbang di udara, begitupun si August yang menoleh ke arah ibunya tersebut. Dan dengan melihat wajah Mavis aja, August auto menghentikan sihirnya dan kemudian tewas di tempat itu. Sementara Mavis yang gak tahu August adalah putranya menyangka jika Gildart lah yang udah mengalahkan pria tua itu dan lalu pergi dari sana. Nggak lama, Mavis ditemui oleh Grey Lucy yang ternyata Mavis memanggil mereka karena sang master pertama berhasil mengambil buku N saat dirinya ditangkap oleh Zeref dan juga si Irene. Di sisi lain, Erza mencoba menghentikan Agnologia yang masih menyiksa tubuh Irene di hadapannya, di mana hal itu malah membuat Agnologia berniat menyerang sang Titania bersama si Wendy. Beruntung Jelal datang ke sana tepat waktu. Jelal langsung menyerang Agnologia bertubi-tubi, bahkan ia menggunakan sihir Grand Chariot untuk mengalahkan sang Raja Naga. Walau nggak diduga, sihir milik Jelal itu malah dimakan oleh Agnologia. Agnologia lalu berkata jika ia bisa memakan semua elemen sihir dan kemudian berubah dalam wujud naganya. Dalam keadaan terpojok, nggak diduga Ichiya datang membawa kapal Blue Pegasus dan menindih tubuh Agnologia. Ichiya langsung membawa Erza dan yang lainnya untuk memancing Agnologia mengikuti mereka ke suatu tempat. Karena ternyata Ichiya nggak datang sendiri dan ada seorang wanita yang bersamanya dalam kapal tersebut. Sesuai rencana, Agnologia pun terus mengejar, hingga di sini kita akhirnya ditunjukkan jika wanita yang datang bersama Ichiya adalah Anna, nenek moyang dari si Lucy. Anna langsung memeluk Wendy sambil berkata ia turut sedih atas kematian Grandin dan naga-naga yang lain. Ia juga memberitahu Erza dan Jelal jika dirinya lah yang dulu mengajarkan para Dragon Slayer bahasa dan peradaban manusia. Yang ternyata Anna dulu ikut masuk ke Eclipse untuk ikut pergi ke masa depan bersamaan dengan Natsu dan Dragon Slayer lainnya, yang itu semua ia lakukan agar bisa mengalahkan Agnologia. Berpindah pada Grey Lucy yang dititipkan buku N oleh Mavis, di mana Lucy menangis karena katanya nasib Natsu masih terhubung dengan buku N tersebut. Sementara Natsu sendiri saat itu masih sibuk beradu kekuatan melawan Zeref. Balik lagi ke Anna yang memberitahu jika 400 tahun lalu mereka nggak punya kesempatan mengalahkan Agnologia, maka dari itu jalan satu-satunya ia harus pergi ke masa depan bersama para naga yang merasuki tubuh kelima Dragon Slayer. Dengan alasan di masa depan lebih banyak energi sihir yang memenuhi dunia. Anna juga menjelaskan waktu mereka melewati gerbang Eclipse terjadi kesalahan yang membuat kelima Dragon Slayer terpencar ke tempat yang berbeda-beda. Sejak saat itu Anna selalu mencari keberadaan para Dragon Slayer, namun ia malah menemukan hal luar biasa dalam pencariannya tersebut. Dan karena itu jugalah selama ini Anna nggak pernah menunjukkan diri untuk mempersiapkan hal hebat yang ia temukan tersebut, yang Anna sebut dengan jurang atau retakan waktu. Scene selanjutnya kita akan kembali flashback saat Anna pertama datang melalui gerbang Eclipse yang saat itu berada di kerajaan Fiore. Di sana Anna bertemu dengan Ibu Lucy yang emang bertugas membuka gerbang tersebut. Anna lalu bertanya kemana anak-anak yang datang bersamanya, yang raja bilang ia melihat 5 cahaya menembus langit-langit kerajaan sebelum Anna tiba di sana. Anna lalu berbincang dengan Layla yang memberitahu jika ia membuka gerbang Eclipse melalui pesan dari sebuah buku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga Anna memberitahu kalau ialah yang dulu udah menuliskan pesan tersebut, membuat sang raja heboh karena baru sadar jika Anna berasal dari masa 400 tahun yang lalu. Mendengar itu, Layla jadi lega karena tugas membuka gerbang harus berakhir di zamannya, membuat Lucy bisa hidup bebas tanpa harus menanggung beban tersebut. Membuat Anna meminta maaf pada Layla dan generasi-generasi sebelumnya karena udah membebani mereka dengan tugas itu. Anna lalu berpamitan untuk mencari para Dragon Slayer yang terpencar ke berbagai tempat. Anna pun lalu memberitahu Erza dan yang lainnya jika ada sihir tak biasa yang mengalir di zaman itu, yang ia sebut dengan sihir ketiadaan yang berbentuk sebagai jurang atau retakan waktu, di mana sihir itu muncul karena Anna dan para Dragon Slayer yang pergi ke masa depan udah membuat aliran waktu yang sesungguhnya jadi terganggu. Yang ia bilang nggak ada seorang pun yang bisa hidup dalam jurang waktu tersebut, dan di sini rencana Anna adalah membawa Agnologia masuk dalam jurang waktu dan menyegel sang Raja Naga di tempat itu.
Ana juga berkata jika jurang waktu saat ini cuma berbentuk lubang sebesar buah jeruk, makanya selama ini jurang waktu itu nggak bisa ditemukan oleh siapapun. Hingga kemudian Ichiya dan Hibiki menjelaskan rencana mereka yang akan melompati jurang waktu, sementara Agnologia yang nggak melihat jurang waktunya akan tersedot dalam lubang itu. Balik lagi ke Natsu yang diserang Zerep dengan sihir hitamnya. Zerep akhirnya membongkar tujuan barunya yang ia bilang ia akan menciptakan gerbang lain bernama Neo Eclipse yang akan Zerep pakai untuk mereset ulang waktu ke masa saat dirinya belum mendapatkan keabadian. Yang tentu hal itu membuat Natsu marah karena dengan mengembalikan waktu ke masa lalu tentu orang-orang di masa itu akan menghilang. Namun Zerep nggak peduli dan kembali memberitahu jika ada dua kunci untuk membuat Neo Eclipse, di mana yang pertama adalah kekuatan dari Mavis dan yang kedua nggak lain jurang waktu yang diberitahu Ana tadi. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan Gaiken Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gaiken Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!